Halo, salam peternakan, salam ujung gandang, kembali dalam channel Petbelagar. Ampun, sudah lama tidak upload video, baru kali ini sempatlah upload video. Mengingat situasi sekarang, terlebih khusus kami di Pulau Sumba, NTT, saat ini lagi kasus penyakit babi, kematian babi lagi tinggi. Baik itu yang diakibatkan karena virus HSF maupun hokolera. Semuanya berbarengan, jadi kita tidak tahu persis penyebab utamanya apakah hokolera atau SF atau lainnya. Namun yang perlu kita usahakan adalah melakukan, salah satu cara adalah melakukan biosecurity, pencegahan supaya kandang atau ternak kita tidak terserang oleh virus. Cara yang kedua yaitu kita melakukan dengan vaksinasi. Nah, kebetulan untuk vaksinasi sendiri, vaksin itu yang baru tersedia sampai saat ini adalah vaksin hokolera. Sedangkan vaksin untuk ASF sendiri, infonya bahwa sudah ada buatan Vietnam, tapi entahlah di Indonesia sudah masuk atau belum. Apalagi kami di Pulau Sumba kayaknya belum sih. Jadi video kali ini kita akan melakukan vaksinasi pada babi menggunakan vaksin hokolera. Apa itu vaksinasi? Vaksinasi kurang lebihnya adalah Minggu diam minggu, saya ada buat video minggu sorry, iklan lewat. Jadi vaksinasi adalah proses memasukkan bibit penyakit atau virus yang sudah dilemahkan ke dalam tubuh ternak yang masih sehat. Ingat, masih sehat. Jadi vaksin itu bukan dipakai pada hewan yang sementara sakit atau yang lemah. Vaksin itu diberikan diinjeksi pada hewan yang masih sehat. Sekali lagi ingat, diberikan pada hewan masih sehat. Jadi vaksin itu adalah bibit penyakit yang dilemahkan, diberikan, disuntikan kepada tubuh ternak yang masih sehat dengan tujuan memproduksi antibodi melawan virus daripada penyakit itu sendiri. Sehingga ketika ada virus, misalnya virus hokolera yang menyerang, ternak yang sudah divaksin hokolera akan memproduksi antibodi untuk melawan dari virus itu sendiri. Ini gangguan, sorry, kita tahan sedikit. Kita lanjut, sudah ada iklan tadi. Vaksinasi hokolera sendiri baiknya dilakukan 1 tahun itu 2 kali setiap 6 bulan. Tujuannya karena memang ketika vaksin pertama diberikan, masa produksi antibodi sampai menurunnya kembali antibodi dari vaksinasi itu sendiri akan turun kurang lebih mendekati 6 bulan. Jadi pada bulan ke-6 setelah vaksin yang pertama baiknya diinjeksikan lagi sehingga tubuh memproduksi antibodi untuk melawan virus dari hokolera. Contoh yang kita vaksin hokolera ya. Kemarin kami di Sumba sini sudah punya banyak penyakit babi yang menyerang, banyak ternak yang mati. Jadi untuk teman-teman peternak, sahabat semua, tetap utamakan biosecurity kandang harus steril, lalu lintas orang, lalu lintas kendaraan keluar masuk kandang harus jaga ketat, dan bila perlu dilakukan vaksinasi pada ternak kita sendiri. Untuk teman-teman ketahui juga kalau vaksin itu, untuk vaksin hokolera sendiri ada berapa jenis. Yang sebelumnya yang contoh saya pakai waktu itu vaksin mereknya Pestiva, itu 1 vial dicampur ke dalam 100 ml pelarut campuran dari vaksin itu dan diinjeksikan ke 50 ekor ternak. Jadi 1 ekor itu diinjeksikan, baik yang babi yang besar maupun babi yang kecil itu diinjeksi 22 mili per ekor. Nah, sedangkan untuk vaksin yang sekarang saat ini saya juga belum pakai, baru mulai pakai, saya lupa namanya, sebentar saya ambil. Itu dari yang saya baca kemarin, dia 1 vial untuk 20 ekor. Nah, untuk 20 ekor itu per ekornya, baik maupun yang besar maupun yang kecil, itu per ekor dikasih diinjeksi 1 mili. Sabar, sebentar saya ambil supaya kita jelas. Kebetulan lagi simpan di kulkas. Kenapa vaksin itu harus disimpan di kulkas? Karena kalau simpan di hati namanya perasaan. Sebentar ya. Oke teman-teman, kita lanjut videonya. Ini sudah di depan kita ada vaksin namanya Provac CSF. CSF ini bukan vaksin ASF ya, ini vaksin hokolera.
Dan ini pelarutnya steril didun, sama bahan yang perlu kita alat yang kita gunakan yaitu spuit. Jadi kita mulai cara mencampurnya dan sampai cara injeksi pada tubuh ternak. Simak terus ini video kakak supaya tahu sampai habis caranya itu bagaimana. Kalau kurang nanti komen di sini supaya kita sama-sama tahu dia punya cara baik yang benar. Terlebih dahulu kita buka tupanya. Jadi kan ini bentuknya vial ya, masih keras dalam sini. Jadi terlebih dahulu kita ambil pelarut. Ini pelarut isinya 20 ml. Ambil 20, ambil secukupnya. Kemudian dimasukkan ke vaksin ini yang bentuknya vial ini, supaya untuk dihomogenkan, dicampur. Oke, udah kita homogenkan, kita campur. Paling bagus dibuat kayak angka 8 biar tercampurnya rata, rapi bosku. Oke, ini sudah tercampur. Jadi kita apa ya bahasa Indonesia, disedot kembali lah. Kita sedot, kita ambil kembali dari yang vaksinnya sudah dicampur dengan pelarut. Ya, untuk ini vaksin sendiri bisa diperoleh di toko-toko vaksin, toko-toko obat hewan terdekat. Biasanya disediakan ada. Nah, ini sudah diambil, lalu dimasukkan ke dalam pelarutnya tadi, dicampur kembali. Oke, supaya lebih bagus lagi, sekali lagi diambil karena masih ada sisa-sisa sedikit. Dicampur, diambil sekali lagi. Kalau teman-teman tidak berani atau belum siap untuk melakukan vaksinasi sendiri, bisa menghubungi dokter hewan atau paramedik veteriner terdekat yang ada di sekeliling kita, sekeliling bapak ibu, teman-teman. Ingat, yang divaksin adalah ternak yang sehat, bukan ternak yang sakit. Kalau ternak vaksin dan ternak yang sakit, setelah saat disuntik dan cabut spuitnya, bisa-bisa ternak yang sakit yang divaksin akan kemana duluan. Ini sudah dihomogenkan kembali, dicampur lagi. Oke, sudah siap untuk digunakan. Kalau sudah campur begini, sebaiknya langsung diinjeksikan ke semua ternak ini untuk 20 ekor. Jadi kalau ternak kita lebih dari 20 ekor ya silahkan campur lagi 1 botol lagi. Tapi kalau ternak kita di bawah 20 ekor, misalnya 10 ekor, divaksin habis ketika tidak ada lagi babi, ini sebaiknya di bumi hanguskan. Jadi sebaiknya jangan disimpan, karena ketika disimpan lagi, vaksin ini akan tidak akan bertahan lama ketika disimpan kalau sudah dicampur seperti ini dengan pelarutnya. Jadi setelah dicampur harus segera dipakai. Usahakan jangan terkena sinar matahari langsung. Kita langsung aplikasikan ke tubuh ternak. Ikuti terus sampai habis video ini. Oke teman-teman, ini sudah diambil 1 cc, disuntikan ke tubuh ternak di bagian otot. Nah, otot untuk bagian seperti ini bagusnya di leher, makanya kita menggunakan spuit yang panjang jarumnya. Teman, kita suntik ya, kita vaksin. Permisi oleh. Ini sudah 1 mili, semoga aman, sehat-sehat teman. Oke, lanjut makan bosku, lanjut makan. Lanjut, ini yang kedua. Permisi bosku, kita vaksin ya supaya sehat. Ayo teman,
Masih ini kita pakai. Oke, sudah bosku, sehat-sehat. Oke, kita lanjut ini yang berikut, si jantan. Permisi, kita vaksin teman. Nah, pintar orang. Harus pas sehat, harus pintar. Oke, lanjut makan bosku. Sehat-sehat semua ya. Nah, kalau untuk anak babi sendiri, kalau ada teman, bagusnya ditangkap, satu orang pegang, satu orang suntik. Tapi karena kebetulan saya lagi sendiri, bisa disuntik di leher atau di paha juga boleh. Yang penting di otot, jangan di hati, Bapak. Biar teman-teman bisa ikut. Ini bisa di leher. 1 mili. Oke, 1 mili aman. Ini agak berat, kita dipilih saja. Sembuh lekas. Oke, sehat. Oke, video kali ini